Selama ini kita selalu percaya, semakin banyak makan sayur, maka tubuh semakin sehat, apalagi untuk orang lanjut usia. Tapi tahukah Anda, ada fakta mengejutkan, tidak semua sayur itu aman bagi lansia. Bahkan, beberapa jenis sayuran yang setiap hari kita konsumsi, diam-diam bisa jadi penyebab utama penyakit berbahaya seperti batu ginjal, gangguan pencernaan, bahkan penurunan kesadaran akibat hipoglikemia. Pernahkah Anda merasa justru semakin sering makan sayur, tubuh malah sering lelah, nyeri sendi, atau sulit tidur? Bisa jadi, penyebabnya adalah cara konsumsi sayur yang salah, atau jenis sayur yang ternyata tidak cocok untuk usia Anda. Hal ini juga dibuktikan oleh Dr. Rini Setiawan, SPB, dokter spesialis bedah di RSUD Cipta Sehat Jakarta. Dalam salah satu kasusnya, beliau menangani seorang pasien lansia berusia 72 tahun yang kerap merasa sakit pinggang, kram, hingga muntah tanpa sebab jelas. Setelah pemeriksaan, ternyata ditemukan batu ginjal cukup besar yang disebabkan konsumsi bayam dan kangkung berlebihan selama beberapa bulan. Banyak pasien lansia berpikir semua sayur aman, padahal ada zat tertentu di sayuran tertentu yang justru jadi pemicu penyakit berat jika dikonsumsi rutin tanpa variasi, tegas Dr. Rini. Kasus seperti ini makin sering ditemukan di berbagai kota di Indonesia. Nah, apakah Anda pernah mengalami keluhan serupa atau punya keluarga yang punya riwayat masalah setelah makan sayur tertentu? Tulis di kolom komentar, sebutkan juga Anda dari kota mana dan berapa usia Anda, supaya kita bisa belajar bersama. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena kami akan membahas 6 jenis sayuran populer yang ternyata berbahaya bagi lansia jika tidak diolah dan dikonsumsi dengan benar. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe di channel ini, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting untuk usia senja. 1. Bayam kangkung, musuh dalam selimut untuk lansia. Siapa yang tak mengenal bayam dan kangkung? Dua sayuran hijau ini seolah wajib ada di meja makan keluarga Indonesia. Rasanya segar, mudah didapat, murah, dan dipercaya mampu menambah zat besi serta mencegah anemia. Namun, tahukah Anda bahwa di balik popularitasnya, bayam dan kangkung justru bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan lansia jika tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat? Bayam dan kangkung mengandung senyawa oksalat serta purin dalam kadar cukup tinggi. Kedua zat ini sering luput dari perhatian, padahal memiliki potensi besar memicu penyakit batu ginjal dan asam urat, dua penyakit yang sangat menakutkan di usia senja. Oksalat yang masuk ke tubuh akan berikatan dengan kalsium, membentuk kristal kalsium oksalat yang keras dan sulit larut, kemudian mengendap di ginjal, menjadi cikal bakal batu ginjal. Pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah melemah akibat faktor usia, proses pengeluaran oksalat menjadi jauh lebih lambat, sehingga risiko batu ginjal meningkat berkali lipat. Sementara itu, purin dalam bayam dan kangkung akan dipecah tubuh menjadi asam urat. Pada usia muda, ginjal dan hati masih mampu membuang asam urat berlebih. Namun, pada lansia, kemampuan ini menurun drastis, menyebabkan penumpukan asam urat di sendi yang berujung pada radang dan nyeri luar biasa, terutama di kaki dan lutut. Kisah nyata yang dialami Ibu Han, 66 tahun dari Bandung, adalah contoh nyata. Karena takut anemia, beliau rutin makan sup bayam 3 hingga 5 kali seminggu, ditambah konsumsi air putih yang minim karena sering buang air kecil malam hari. 2 bulan berlalu, Ibu Han mulai mengeluhkan nyeri di pinggang, sulit tidur, serta nyeri sendi yang memburuk. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan batu ginjal sebesar 8 mm dan peningkatan kadar asam urat. Diagnosa dokter menyimpulkan, pola makan dengan sayur bayam berlebihan tanpa variasi, serta kurangnya asupan cairan, adalah biang keladinya. Tidak hanya itu, banyak keluarga juga memiliki kebiasaan memanaskan kembali sup bayam sisa makan siang untuk disantap malam hari. Padahal, bayam yang terlalu lama didiamkan atau dipanaskan ulang dapat menghasilkan nitrat yang berubah menjadi nitrit. Zat ini dalam jumlah besar sangat berbahaya, bisa mengganggu pencernaan bahkan meningkatkan risiko kanker jika menumpuk di tubuh. Maka, solusi terbaik untuk lansia adalah membatasi konsumsi bayam dan kangkung maksimal 1-2 kali seminggu. Hindari menyimpan sisa sayur matang lebih dari sehari,
dan selalu cukupi kebutuhan air putih harian agar ginjal mampu membuang sisa oksalat dan purin secara optimal. Bayam dan kangkung tetap bermanfaat, asal tahu takarannya dan cara olah yang benar. Untuk menjaga variasi, selingi dengan sayuran lain yang rendah purin dan oksalat seperti wortel, brokoli, atau labu kuning, agar nutrisi tubuh tetap seimbang. 2. Kacang panjang, si serat tinggi yang bisa memicu kembung dan gangguan tidur. Kacang panjang adalah salah satu sayuran favorit banyak keluarga di Indonesia, terutama karena mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Banyak orang tua percaya, makan kacang panjang bagus untuk memperlancar pencernaan dan membantu mengatasi sembelit karena kandungan seratnya yang melimpah. Namun, pada lansia, kacang panjang ternyata bisa menjadi bumerang. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mulai melemah, produksi enzim menurun, dan proses pemecahan serat dalam usus menjadi lambat. Kacang panjang mengandung serat tidak larut yang sangat baik untuk menggerakkan usus. Namun pada lansia, justru bisa memicu kembung, gas berlebihan, bahkan sulit tidur akibat rasa penuh di perut yang tak kunjung hilang. Tidak hanya itu, dalam kacang panjang juga terdapat zat fitat yang bersifat antinutrisi, yaitu bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng. Padahal, mineral ini sangat dibutuhkan oleh lansia untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Sebuah kisah nyata datang dari Pak Rano, 73 tahun, yang tinggal di Kanto. Karena ingin pola makan sehat dan sederhana, ia terbiasa menumis kacang panjang dengan bawang putih hampir setiap hari. Awalnya, Pak Rano merasa lebih bertenaga, namun sebulan kemudian ia mulai mengeluhkan perut terasa penuh, sering sendawa, sulit buang angin, dan tidak bisa tidur nyenyak karena perut selalu terasa berat. Setelah konsultasi ke ahli gizi, baru disadari bahwa konsumsi kacang panjang yang berlebihan telah membuat sistem pencernaannya kelebihan beban serat, sementara enzim pencernaan tak mampu menguraikan dengan efisien. Selain itu, fitat dalam kacang panjang menyebabkan tubuhnya makin kekurangan mineral, sehingga masalah tulang dan sendi semakin terasa. Maka, bagaimana solusinya? Untuk lansia, kacang panjang tetap boleh dikonsumsi, tetapi harus dimasak hingga benar-benar empuk agar seratnya mudah dicerna. Hindari makan kacang panjang mentah atau setengah matang. Batasi porsinya, cukup 1-2 kali seminggu dan porsi sedang. Jangan jadikan kacang panjang sebagai menu utama setiap hari, melainkan kombinasikan dengan nasi, ikan, atau sayur lain yang lebih ringan. Minum cukup air setelah makan juga membantu menghindari penumpukan gas. Jika Anda atau orang tua sering merasa kembung atau sulit tidur setelah makan kacang panjang, segera tinjau kembali pola makan Anda agar tubuh tidak kelebihan beban serat yang justru mengganggu kesehatan jangka panjang. 3. Terong, alergi dan iritasi yang sering tak disadari. Terong, sayuran ungu yang sering menjadi pelengkap hidangan sehari-hari, juga tak luput dari risiko jika dikonsumsi secara berlebihan oleh lansia. Terong termasuk keluarga Nixaceae yang mengandung senyawa solanin, alkaloid alami yang pada kadar tertentu dapat menyebabkan iritasi pencernaan, alergi tersembunyi, hingga memperparah kondisi kesehatan tertentu. Pada beberapa orang dengan sistem pencernaan sensitif atau memiliki kecenderungan alergi, konsumsi terong bisa memicu gejala berupa nyeri perut, mual, diare ringan, ruam merah di sekitar mulut, hingga sulit tidur. Kasus nyata dialami oleh Pak Min, 69 tahun dari Purwokerto. Dalam sebuah acara keluarga, ia menikmati terong bakar favoritnya dalam porsi besar. Esok paginya, ia mengalami diare berulang dan kulit di sekitar mulut memerah serta terasa gatal. Awalnya dikira alergi biasa, namun dokter kemudian menyatakan itu adalah reaksi alergi ringan akibat konsumsi solanin berlebih dari terong yang kurang matang. Kejadian ini menjadi pelajaran penting, bahwa reaksi alergi pada lansia sering tidak secepat atau sejelas pada orang muda, kadang hanya muncul sebagai kelelahan, ruam ringan, atau pencernaan yang terganggu. Solusinya, bagi lansia atau siapapun yang rentan alergi, hindari konsumsi terong dalam kondisi mentah atau setengah matang. Pastikan terong dimasak hingga benar-benar lunak, baik digoreng, dipanggang, atau ditumis. Batasi jumlahnya, cukup 1 porsi seminggu dan jangan makan terong berturut-turut setiap hari. Jika memiliki riwayat alergi makanan,
Amati reaksi tubuh setelah makan terong dan segera konsultasi ke dokter jika muncul gejala tidak biasa. Selain solanin, terong juga mengandung banyak serat dan air, sehingga bila dikonsumsi dalam porsi besar terutama malam hari, bisa menyebabkan perut kembung, diare, atau gangguan tidur. Bagi lansia yang sering merasakan keluhan seperti ini, ada baiknya membatasi konsumsi terong dan selalu variasikan dengan sayur lain yang lebih ringan dan mudah dicerna. Terong memang bukan musuh, tapi harus diperlakukan dengan hati-hati, terutama di usia senja yang rentan perubahan metabolisme dan daya tahan tubuh. 4. Lobak putih, obat ajaib yang bisa jadi musuh tiroid. Lobak putih sering dipuja sebagai sayuran detoks, penurun kolesterol, dan penjaga kesehatan hati di usia lanjut. Banyak lansia percaya sup lobak putih dapat membantu membersihkan darah dan menjaga stamina. Namun di balik manfaatnya, lobak putih mengandung senyawa goitrogen yang mampu mengganggu kerja kelenjar tiroid jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada lansia dengan sistem metabolisme yang sudah menurun. Goitrogen menghambat penyerapan iodium yang sangat penting untuk produksi hormon tiroid. Akibatnya, jika hormon tiroid menurun, tubuh akan mengalami berbagai keluhan seperti mudah lelah, tangan dan kaki dingin, kenaikan berat badan tanpa sebab jelas, hingga gangguan irama jantung. Contoh nyata datang dari Bapak Hadi, 67 tahun di Bekasi, yang sejak mengikuti pola diet sup lobak putih harian, merasa tubuh makin lemas, mudah menggigil, dan berat badan naik meski makan sedikit. Setelah pemeriksaan laboratorium, ditemukan hormon tiroid, T3 dan T4, menurun drastis, sementara hormon TSH melonjak tinggi, pertanda hipotiroidisme akibat konsumsi lobak putih berlebih. Bagi lansia yang memiliki riwayat gangguan tiroid, atau pernah mengalami gondok, batasi konsumsi lobak putih cukup 1 hingga 2 kali seminggu. Selalu masak hingga matang, jangan konsumsi dalam bentuk mentah, dan jangan makan pada malam hari. Variasikan menu harian dengan sayur lain yang tidak mengandung goitrogen tinggi seperti wortel, labu, atau sawi. Jangan terpaku pada satu jenis sayur meskipun sering disebut-sebut sebagai obat ajaib, karena tubuh butuh keseimbangan nutrisi dari berbagai sumber. Jika Anda sering merasa mudah lelah, tubuh dingin, atau berat badan naik tiba-tiba padahal merasa makan sehat, bisa jadi masalahnya berasal dari konsumsi sayur tertentu yang mengganggu sistem hormon dalam tubuh Anda. Konsultasikan ke dokter bila muncul gejala aneh, dan pastikan selalu mengganti jenis sayur setiap minggu demi mencegah ketidakseimbangan hormon yang bisa merugikan kesehatan jangka panjang. 5. Daun singkong. Tradisional, enak, tapi sembunyi racun. Daun singkong rebus, dengan sambal bawang atau ikan asin, adalah menu nostalgia yang banyak disukai para lansia di pedesaan Indonesia. Namun, di balik kesederhanaannya, daun singkong segar ternyata menyimpan potensi bahaya serius bagi kesehatan lansia, terutama jika tidak dimasak hingga benar-benar matang. Daun singkong mengandung cyanogenik glycoside, senyawa alami yang saat dicerna tubuh akan terurai menjadi sianida, zat beracun yang bisa memicu mual, pusing, sesak napas, bahkan pingsan jika terakumulasi dalam tubuh. Tubuh lansia yang sistem detoksifikasinya sudah lambat jauh lebih rentan mengalami keracunan sianida dibandingkan usia muda. Kisah nyata datang dari Ibu Hang, 70 tahun dari Kabupaten Dakwang Nam. Karena rindu masakan desa, beliau hanya merebus daun singkong sebentar agar warnanya tetap hijau segar, lalu disantap bersama sambal. Tak sampai 1 jam kemudian, beliau merasa pusing, perut nyeri, dan akhirnya pingsan di meja makan. Setelah diperiksa di puskesmas, dokter menyatakan Ibu Hang mengalami keracunan sianida ringan akibat daun singkong yang tidak direbus matang. Bagaimana mengolah daun singkong yang benar untuk lansia? Pastikan direbus minimal 2 kali hingga benar-benar lunak. Buang air rebusan pertama untuk mengurangi kadar racunnya sampai 80-90. Jangan pernah makan daun singkong mentah atau setengah matang. Dan hindari pula mengolah daun singkong sebagai salad mentah atau ramuan herbal yang tidak dimasak. Batasi konsumsi cukup 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Jika keluarga Anda terbiasa merebus singkat daun singkong hanya demi menjaga rasa, mulai sekarang ubah kebiasaan tersebut demi kesehatan jangka panjang. Ingat, masakan tradisional memang membangkitkan kenangan,
Tapi tubuh kita di usia senja menuntut kehati-hatian dan selektivitas yang lebih tinggi dalam memilih dan mengolah makanan. Daun singkong tetap bisa menjadi bagian menu sehat asal tahu cara olahnya dan takaran yang aman bagi lansia, agar tidak menjadi racun tersembunyi yang mengancam kesehatan di hari tua. 6. Okra. Okra atau di Indonesia sering disebut ladyfinger, kini semakin populer sebagai sayuran super yang diyakini bermanfaat besar untuk kesehatan, khususnya bagi penderita diabetes dan mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Banyak lansia yang tergoda mencoba air rendaman okra atau menambahkan okra dalam menu sehari-hari setelah membaca berbagai artikel daring yang menyebutkan okra mampu menurunkan kadar gula darah secara alami. Namun, di balik reputasinya sebagai sayuran emas, okra menyimpan risiko tersembunyi yang bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia, terutama bila dikonsumsi berlebihan atau tanpa pengawasan dokter. Salah satu risiko terbesar adalah hipoglikemia, penurunan gula darah secara drastis yang bisa menyebabkan pusing berat, keringat dingin, bahkan pingsan mendadak. Fenomena ini pernah dialami Pak Fatur, 75 tahun dari Yogyakarta, seorang pensiunan guru yang telah lama menderita diabetes. Setelah membaca artikel tentang manfaat okra, ia mulai rutin minum air rendaman okra setiap pagi, bahkan menambahkan sayur okra hampir di setiap hidangannya, berharap gula darahnya semakin stabil. Awalnya, ia memang merasakan kadar gula darah menurun, namun hanya dalam 1 minggu, ia mulai sering merasa pusing, lemas, dan keringat dingin muncul tanpa sebab. Suatu pagi, ia terjatuh di teras rumah dan tidak sadarkan diri. Setelah diperiksa dokter di rumah sakit, Pak Fatur didiagnosis mengalami hipoglikemia berat akibat kombinasi konsumsi okra berlebihan dan obat diabetes yang ia konsumsi secara rutin. Kasus seperti ini menunjukkan, meski okra memang mengandung serat larut dan senyawa aktif yang memperlambat penyerapan gula di usus serta membantu kerja insulin, efeknya bisa berlipat ganda saat dikonsumsi bersamaan dengan obat medis penurun gula darah. Selain itu, pada sebagian lansia, okra mentah atau kurang matang juga bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti perut kembung, diare ringan, atau rasa tidak nyaman di perut, terutama bila memiliki sistem cerna yang sudah sensitif karena faktor usia. Untuk menghindari bahaya tersembunyi ini, para ahli gizi menganjurkan agar lansia hanya mengonsumsi okra maksimal 2 hingga 3 kali seminggu. Hindari minum air rendaman okra yang terlalu pekat, dan selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika sedang menjalani terapi obat diabetes. Okra sebaiknya selalu dimasak hingga lunak, dikonsumsi bersama makanan pokok seperti nasi, dan tidak dijadikan satu-satunya sayuran andalan dalam menu harian. Ingat, apapun yang berlebihan bisa berubah menjadi bencana, terutama di usia senja ketika metabolisme tubuh tidak sekuat dulu. Bagi para lansia yang ingin hidup sehat dengan okra, kunci utamanya adalah bijak memilih porsi, selalu dengarkan reaksi tubuh, dan jangan pernah ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mencoba ramuan alami apapun. Dengan pola konsumsi yang benar, okra tetap bisa menjadi teman sehat yang aman dan bermanfaat di masa tua, bukan malah menambah risiko penyakit tersembunyi. Itulah 6 jenis sayuran yang ternyata bisa membawa risiko bagi kesehatan lansia jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan cara yang tepat. Semoga setelah menonton video ini, Anda dan keluarga menjadi lebih bijak dalam memilih, mengolah, serta mengatur porsi sayuran sehari-hari. Ingat, setiap tubuh punya kebutuhan dan reaksi yang berbeda, terutama di usia senja. Jaga selalu pola makan, perhatikan sinyal tubuh, dan jangan ragu konsultasi dengan dokter bila muncul keluhan setelah makan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat, aktif, dan bahagia bersama orang-orang tercinta.